Kenapa Salafi tidak ikut ajaran Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani? Antum udah pelajari belum? Siapa Imam Ghazali dan siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani itu di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau madhabnya Hambali. Hambaliyul madhab. Dalam masalah akidah, beliau ditanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya, ketika menerjemahkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang benar Al-Jilani, bukan Al-Jai, yang benar Al-Jilani, dari negeri Jilan. Ya. Beliau ditanya, "Fama aqidatuka ya Syekh?" Apa akidahmu hai Syekh? Faqala, maka beliau menjawab, "Aqidati aqidatus sahabah." Akidahku, aku ikut para sahabat. Kalau gitu antum ikut si para sahabat, jangan hanya sebatas Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya punya bukunya yang ditulis oleh siapa, Imam Abdul Qadir Al-Jilani, judulnya Al-Gunyah. Dan ternyata, maaf ya, Syekh Abdul Qadir Jailani keyakinannya bertabrakan dengan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Karena kaum muslimin Indonesia banyak menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Di mana dalam kitab Al-Gunyah beliau berkata begini, "Wa kana Allahu 'ala 'arsyihi istawa." Dan adalah Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Wala yuqal kama taqulul asy'ariyah, dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, bi annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. Jelas, kalau antum enggak percaya silahkan rujuk kitab Al-Gunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tegas di situ beliau mengatakan begitu. Saya pernah, Pak, maaf saya di salah satu kiai di kampung saya, dia mengkafirkan saya. Hanya saya berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Kata dia, Ustaz Badrul Salam itu kafir. Masa dia mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Ya. Saya bilang, kalau gitu kenapa Bapak tidak mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani? Bapak mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, itu kutub. Ya, wali itu wali. Dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebut dengan apa? Al-Ghawth, kutub, walinya para wali, sampai derajat yang paling tinggi, Pak. Sampai disebutkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani menempeleng malaikat maut, ya. Hebat. Kita katakan, "Taib, Anda menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani?" Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa Anda tidak kafirkan sekalian? Inilah, ya akhi, memang kita harus membuka pemahaman kepada masyarakat siapa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu hidup setelah imam yang 4. Makanya disebut bahwa beliau di atas fikihnya dalam masalah madhab, beliau madhab Imam Ahmad bukan Syafi'i beliau, tapi Hambaliyul madhab. Ya. Imam Ghazali di akhir hayatnya, beliau sibuk dengan membaca Sahih Bukhari. Dan ketika beliau wafat, beliau mengatakan, "Aku wafat di atas ini." Beliau meninggal dalam keadaan mempelajari Sahih Bukhari. Karena beliau sebelumnya hidupnya habis dengan mempelajari ilmu filsafat. Habis hidupnya untuk membantah ilmu filsafat, sampai beliau sendiri bingung. Akhirnya beliau kembali kepada Sahih Bukhari. Beliau pelajari. Namun sayang, sebelum beliau selesai mempelajari Sahih Bukhari, beliau meninggal dunia. Bahkan Imam Ghazali sendiri mengakui bahwa pengetahuan beliau terhadap hadis lemah. Beliau berkata, "Bidha'ati fil hadis muzjah." Pengetahuan saya terhadap ilmu hadis lemah, kata beliau. Tapi kitab usul fikihnya Imam Ghazali menjadi rujukan para ulama setelahnya. Karena memang beliau cerdas sekali. Ya. Nah, sekarang Pak, Imam Ghazali manusia tidak?
Imam Syekh Abdul Qadir Jilani manusia tidak? Taib, mereka manusia. Mana yang lebih berhak diikuti, Rasulullah atau mereka? Rasulullah. Siapa yang lebih agung, Imam Syafi'i atau mereka? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih agung. Imam Ahmad, Imam Malik. Bukan berarti kita ingin merecehkan mereka, tidak. Tapi saya ingin menetapkan kepada Anda bahwa mereka semua ulama. Ulama tidak lepas dari kesalahan. Kita menilai ulama itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, ya kita tidak ikuti. Makanya kalau Anda berkata, kenapa kamu tidak mengikuti Imam Ghazali? Saya tanya, Imam Ghazali ikut siapa? Kalau Anda berkata, Imam Ghazali ikut Al-Quran dan hadis, taib. Ya, kita pun sama-sama ikut Al-Quran dan hadis. Kalau pendapat Imam Ghazali sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita terima. Kalau tidak, kita tidak terima. Ya. Demikian pula Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka itulah ya akhwal Islam, keyakinan kita terhadap para ulama. Kita hormati mereka, kita cintai para ulama, kita jadikan mereka rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kita tidak mensucikan para ulama, kita tidak mengkultuskan para ulama. Kita mengatakan mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, kecerdasan. Namun kalau mereka berselisih pendapat, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Kesalahan kaum muslimin, Pak, ketika terjadi perselisihan ulama, berdalil dengan pendapat ulama. Padahal kata para ulama, pendapat ulama bukan dalil untuk ulama lain. Seharusnya kalau terjadi perselisihan ulama, dalil kita Al-Quran dan hadis. Itu yang kita pakai.